Halo sahabat Printmate semuanya. Perkenalkan, saya Tendi dari tim development Printmate Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan satu buah mesin cutting ya. Ini salah satu produk best seller kita di mesin cutting speed ya. Untuk tipenya yaitu Pegasus servo motor high speed SM 1500. Mesin ini keunggulannya banyak ya, dimana speednya sudah menggunakan servo motor, jadi dia untuk speednya sampai 1500 sesuai dari speknya si mesin ya. Nah, untuk spek-spek di mesin tersebut ya, kita bisa lihat sendiri. Ini sudah menggunakan besi ya, besi yang cukup kokoh, lalu aluminium alloy ya. Nah, ini cukup berat ini mesin karena untuk menunjang si speednya tersebut ya. Untuk mesin Pegasus ini wattnya cukup kecil ya, jadi bisa dipakai di perumahan atau di toko-toko kecil ya. Ini cuman memakan daya 50 watt aja ya, 50 watt single pass ya kan. Lalu untuk beratnya ini sekitar 39 kilo ya, 39 kilo. Ini kalau untuk satu orang sih lumayan berat ya. Tapi kalau misalkan dua orang sih masih bisa lah. Dua orang. Kalau untuk satu orang ya lumayan berat ya. 39 kilo ya. Idealnya dua orang untuk pindah-pindah mesin ya. Lalu untuk panjangnya ya. Untuk panjangnya itu sekitar 745. Lalu untuk lebarnya itu sekitar 25 cm. Lalu untuk tingginya ya, tingginya sekitar 46 cm ya, 46 cm ya kan. Untuk panjangnya tadi sekitar 75 cm ya, jadi kurang dari semeter ya. Jadi kalau untuk di meja-meja kecil itu cukup ya, cukup portable ya. Jadi untuk ditaruh di meja 1 meter itu cukup ya. Oke. Lalu ini untuk aksesorisnya cukup mudah dilepas ya, cukup mudah dilepas. Jadi kalau ada pindah-pindah mesin cukup mudah. Nanti untuk dirakitnya lagi tinggal dimasukin aja. Lalu yang depannya juga sama ya, cukup mudah, cukup compact ya. Lalu di sini ada beberapa interface untuk koneksi mesin. Sini kita bisa pakai LAN kabel, lalu ada USB flash disk ya. Jadi ada 3 untuk koneksi ke PC ya, ke softwarenya. Ini bisa lihat. Ini LAN, ini USB kabel, ini flash disk. Oke. Ini tampilan keseluruhannya bisa lihat. Ini mesin sudah menggunakan servo motor 1500. Nah, untuk area cetaknya ini kita bisa lihat, ini maksimal kertas ya, maksimal kertas itu sampai 350 untuk areanya, untuk bahan yang masuk ya, untuk bahan yang masuk. Lalu untuk area cuttingnya itu sekitar 330. Nah, itu untuk A3 plus itu masuk ya, A3 plus. Nah, untuk bahan yang bisa kita potong itu banyak ya, seperti vinil, lalu kromo, lalu ada art paper, art karton ya. Itu maksimal sampai 350 gram ya, 350 gram. Oke. Untuk fosnya, fos si pisaunya itu sampai 1000 gram. Jadi untuk cutting die cut itu masih bisa. Nah, dibanding misalkan untuk kiss cut ya, kiss cut itu udah umum ya,
Nah, ini kita bisa die-cut. Nah, untuk bahan-bahan yang paper ya, untuk kartu nama, untuk apa namanya, logo-logo merek baju itu bisa, ya kan? Nanti diatur dari fontnya tersebut, kan? Lalu di sini pisaunya, ya. Pisaunya kita ada 2 tipe. Yang pertama ada yang 45 derajat, lalu ada yang 60 derajat. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita pakai yang 45. Ini bisa di zoom. Yang 45. Nah, ada lagi yang 60 derajat. Nah, di sini kita dapat 4 pisau, ya kan? Kita ada dapat free 3, satu sudah terpasang di holder. Nah, dapat lagi 3. Ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita perbandingkan pisau yang 45 sama yang 60. Oke, saya bisa lihat. Yang 60 ini bisa runcing ya. Dia sudutnya runcing ya. Jadi untuk sudut-sudut yang kecil ini masih dapat. Oke. Nah, itu nanti bisa diaplikasiin di cutting pada saat di bahan ya. Di bahan. Cara pemasangannya itu cukup mudah ya. Kita cuman masukkan sedikit, nanti di sini ada magnetnya. Dia nggak bakalan jatuh. Dia nggak bakalan jatuh. Lalu kita tutup. Tutup, nanti kita lihat ujungnya keluar sedikit. Nah, sekitar sedikit ya. Nanti untuk tekanan pisaunya bisa diatur di panel juga. Nanti ini untuk ujung pisaunya aja. Untuk pemasangannya kita tinggal masukin ke sini. Lalu puter. Lalu untuk kelengkapan mesin ini pada saat buka baru, di sini ada beberapa aksesoris yang menunjang mesin baru ya. Sini ada software SignMaster 5. Ini udah Pro ya. Ini di sini kita lihat. Nah, di sini udah plug-in sama Corel. Nah, di sini sudah pakai QRIS juga. Jadi QRIS ini untuk mempermudah pada saat dia cutting. Jadi untuk beberapa file berbeda ya, file berbeda. Jadi nanti bisa otomatis scan QRIS. Nah, nanti dia akan otomatis baca si file yang dia mau potong. Untuk instalasinya cukup simple ya, cukup simple. Nanti bisa di copy di flash disk atau masukin CD-nya ini ya. Kalau misalkan komputernya masih ada CD ROM-nya, tinggal install, lalu kode produksinya ini. Nah, ini untuk aktivasi si produk si SignMaster-nya ya. Nah, ini untuk keunggulannya nih, untuk SN ini dia bisa sampai 3 PC ya, sampai 3 PC. Jadi misalkan satu PC rusak atau satu PC hilang ya, jadi masih bisa satu PC lagi. Nah, walaupun nih 3 PC misalkan udah semuanya keblokir, nanti kita bisa di reset asal kontak ke print mat. Oke. Lalu untuk yang lainnya ini ada kabel USB untuk interface ke software ya, ke komputer. Dia colok di sini. Ini pilih salah satu aja. Misalkan kan kalau mau pakai USB kabel, kita pakai ini. Lalu kalau kita nggak pakai, kita bisa cabut aja. Kita pakai ada lagi yang namanya LAN. Nah, ini kita bisa pakai LAN juga. Nah, untuk LAN ini sama pada umumnya ya, sama pada umumnya. Nah, di sini IP-nya kita bisa set sendiri ya. Jadi IP-nya tidak tertanam di mainboard. Oke, IP-nya
kita bisa set manual. Jadi kita bisa menyesuaikan server yang ada di toko ya, di toko atau di kantor ya. Nah, jadi kita bisa rubah sendiri si nilai IP-nya. Jadi tidak terpatok sama si server si kantor ya. Cukup fleksibel. Di sini ada pen. Pen ini buat kalibrasi biasanya, buat ngegambar gitu. Nah, ini fungsinya buat ngegambar. Jadi misalkan pada saat instalasi kita tidak langsung pakai pisau, jadi langsung menggunakan pen untuk menggambar ya, untuk kalibrasi X, Y nya. Jadi sudah presisi atau belum, kita bisa pakai si pen ini. Oke, lalu pisau yang tadi ya, pisau kita dapat 3 free, 45 derajat sama 60 derajat. Lalu ada flash disk. Ini untuk copy file dari software ke mesin. Jadi misalkan komputernya di lantai 1 atau di lantai berapa, jadi mesin di lantai berapa, kita bisa pakai flash disk. Jadi cukup simple ya. Lalu di sini ada lagi cutting strip. Nah, ini fungsinya untuk bantalan si pisau ya. Jadi seumpamanya ini sudah habis, jadi kita ada spare 1. Nah, spare 1. Jadi ini untuk penggantiannya nanti tergantung dari pemakaian. Untuk penggantiannya cukup mudah sekali ya. Ini sudah ada double tipnya ya. Kita tinggal kelupas aja. Tinggal kelupas. Oke, sudah ada double tipnya. Nah, di sini untuk copotin yang di mesin, ini kita pakai obeng minus atau bahan yang runcing ya. Tinggal diangkat aja di sini, tinggal dikletek ya. Nah, lalu bersihin untuk sisa lemnya, baru tempel yang baru. Selanjutnya di sini ada panel ya, panel untuk pengoperasian. Di sini ada beberapa menu ya. Di sini ada menu, di dalamnya ada V, nah speed sama pause. Nah, ini speed untuk potong ya. Nah, untuk pause-nya ini untuk cutting si area ininya ya, untuk kedalamannya ya, kedalaman si pisaunya. Kita cek aja ya kan. Kita tes. Untuk tes satu bahan, kita klik di sini ke fit ya kan. Tadi menu kita ke fit karena recut ini dia untuk cutting file yang terakhir yang dikirim dari software ya. Jadi kita belum ada file yang terakhir. Kita ke fit. Nah, fit ini dia akan kertas, dia akan turun ya, akan turun melewati pinroll ini. Nah, dia double pinroll ya. Jadi untuk speed nanti dia lebih stabil untuk cuttingnya, jadi nggak akan loncat-loncat ya, double pinroll ya. Untuk menu V ini kita bisa cek di sini. Kita arahin pisaunya ke atas paper ya. Kita klik logo pisaunya. Nah, ini untuk mengetahui kedalaman ya, kedalaman si pisau terhadap kertas ya. Itu terlalu dalam atau terlalu dangkal ya. Kita cek. Nah, seumpamanya belum pas, ini udah pas ya. Jadi gampang untuk dikelupas. Kalau misalkan kurang, nanti kita tambahin di sini speed atau pause-nya kedalaman si pisaunya. Kita contohkan pause-nya kita naikin, misalkan naikin 50 dari 300 tadi. Kita tes lagi. Nah, ini agak susah nanti agak terlalu dalam ya. Nah, untuk memudahkan, jadi si kiss cut ini namanya, ini potong kiss cut. Jadi kiss cut itu area atasnya aja yang terpotong, jadi area bawahnya jangan terkelupas. Nanti kalau terkelupas akan susah untuk ngelepas bagian atasnya ya.
Oke, ini untuk tekanannya sudah cukup. Jadi tekanannya sekitar 300 sampai 310 ya untuk posnya. Lalu untuk speednya ini kita bisa maksimal sampai 1500 sesuai dari nama mesinnya ya, SM servo motor 1500 ya. Nah, oke. Lalu di sini ada scale. Ini ada passwordnya untuk nggak sembarangan orang masuk ke area factory remote ya. Nah, ini untuk XY. Ini scale ini untuk real si cutting ya. Misalkan dari softwarenya kita mau potong 10 kali 10 cm. Nah, realnya harus pas 10 kali 10 cm. Seumpamanya kurang atau lebih, nah ini kita bisa kalibrasi dari sini. Nilai X sama Y-nya. Oke. Lalu kita ada CCD. Nah, ini CCD ini untuk memudahkan si pembacaan gambar ya, si outline-nya. Jadi si mesin ini sudah dilengkapi dengan CCD kontur ya. Jadi untuk pembacaan outline-nya, cutting-nya dia udah otomatis pakai CCD. Nah, ini kita bisa lihat terang ya. Ini. Oke. Nah, jadi tidak manual lagi. Jadi sudah presisi karena sudah menggunakan CCD. Oke. Lalu ke fit. Di sini ada menu fit. Nah, fit ini dia untuk feed speed sama return distance. Nah, feed speed ini dia speed kecepatan pada saat turun si kertas pada saat feeding. Nah, itu kenapa ada pengaturan speednya. Jadi kalau misalkan terlalu cepat atau terlalu pelan, itu nanti riskan di sini. Di sini bisa kita lihat. Di sini ada bantalan rubber ya untuk menjepit si kertasnya ya. Nah, ini untuk speednya ini pengaruh di sini. Kalau terlalu pelan nanti takutnya slip. Nah, kalau terlalu cepat juga nanti dia akan riskan loncat ya, loncat. Oke. Nah, tapi ini rubbernya ini udah model terbaru. Jadi ini udah cukup bagus ya. Dia untuk cukup gigit ya ke materialnya. Cukup presisi. Lalu kita ke menu rekat. Nah, kalau rekat ini tadi udah ada di menu depan ya. Jadi fungsi rekat ini file yang terakhir. Jadi si mesin ini nyimpen satu file. Jadi nyimpen satu file. Jadi file yang terakhir dikirim dari software. Jadi satu file aja. Ya, jadi misalkan customer mau rekat ulang ya, tapi file yang sama, nah bisa. Jadi tanpa harus kirim ulang dari software, masukin flash disk atau yang lainnya ya. Jadi tinggal klik rekat aja, jadi dia nanti akan otomatis jalan. Lalu di sini ada kontur. Untuk kontur ini buat kalibrasi garis cutting terhadap cetakan. Nah, di sini kita cetakan di sini, ya kan? Lalu untuk cuttingnya misalkan meleset, itu ke arah kiri, kanan atau depan belakang. Nah, itu kalibrasinya di sini. Ada kita bisa masukin nilai. Nah, ini ada X sama Y. Untuk nilai X itu arahnya ke kanan kiri. Jadi untuk X ini ke kiri itu nilainya plus. Nah, untuk ke kanan itu nilainya minus. Jadi posisi head di sini. Nah, misalkan kurang ke kiri cuttingnya, jadi plus ya, plus. Oke, untuk depan belakang ini kita pakai yang Y ya nilainya, kolom yang Y. Jadi misalkan hasil cuttingnya ini kurang ke belakang nih, kurang ke belakang berarti kurang geser ke belakang, plus ya. Jadi nilai di sininya plus ya. Jadi 0 di sini,
plus. Nanti kalau terlalu ke depan, nah itu minus ya. Jadi untuk ke depan itu kita tambahin, untuk ke belakang kita kurangin ya. Jadi X Y ya, X plus Y plus Y min X min. Oke. Nah, nanti untuk apa namanya, akurasinya bisa dilihat pada saat potong ya. Nah, ini untuk presisinya itu kurang lebih 0,01 ya, karena pisau itu memang si pisaunya presisi banget ya. Akurasinya kurang lebih 0,01 ya, tipis banget. Oke. Lalu untuk berikutnya sensor. Nah, di sini ada 4 sensor. Jadi sensor bahan ya kan. Kita lihat di sini, kita buka dulu kertasnya. Nah, di sini kita bisa lihat sensor 1. Nah, ini nyala hijau. Oke. Nah, ini dia. Sensor 1. Nah, ini untuk bahan ya. Sensor bahan di belakang. Jadi maksimal bahan itu kan nanti 100 lembar ya, kurang lebih 100 lembar bahan di sini ya kan. Nah, ini untuk sensornya ini. Nah, ini sensornya fungsi ya. Nah, ini untuk pengaturan si kertasnya. Jadi kan kertas itu nanti bisa ukuran A4, A3 sama A3 plus. Nah, nanti untuk si pengaturan penjepitnya bisa diatur di sini. Dia fleksibel banget ya, enteng banget. Oke, mudah. Oke, ini untuk kertasnya bisa sampai 100 sheet ya, 100 lembar. Nah, ini untuk fleksibel banget ya. Lalu untuk sensor yang kedua itu ada di tengah. Kita bisa lihat di sini. Kita geser dulu. Oke, sensor. Nah, ini sensornya. Ini ada sensor 3 di tengah ya. Sensor 2-nya nanti ada di bawah sini. Maaf. Nah, ini dia sensor 2. Oke. Sensor 2 ini ada di sini. Jadi pada saat dia turun, nah dia sensor akan nutup ya, bekerja. Sensor 2, lalu sensor 3 di sini. Ini sensor 3 ini di tengah-tengah ya. Lalu sensor yang keempat ada di ujung di sini. Oke, jadi dia ada 4 sensor. Nah, dia memudahkan pada saat proses kerja. Jadi kalau misalkan ada bahan yang kurang presisi atau bahan yang miring, nah itu nanti sensor akan mendetek bahwa ini nggak bisa gitu. Nanti akan dibuang, nanti kita fit ulang gitu. Jadi memang auto fit pada saat mesin itu bekerja dia cukup maksimal banget ya. Lalu di sini ada work mode. Continue sama normal mode. Nah, bedanya apa? Untuk continuous itu bahan yang kita masukin, misalkan 100, itu nanti akan otomatis jalan terus, auto fit ya. Jadi si mesin nanti dia akan continuous, cutting 1, 2 selesai ya, nanti akan continuous. Nah, sesuai dari file yang kita input. Misalkan kita input 10, nah itu akan otomatis 10. Kalau misalkan pakai QRIS, nah dia otomatis akan baca sampai selesai. Jadi ada 2 metode pemakaian si Frogmark ya. Bisa pakai QRIS sama Frogmark yang bulat. Oke. Lalu ada normal mode. Nah, normal mode ini dia untuk 1 kali potong aja. Nah, jadi dia tidak continue seperti yang bahan banyak ya. Bahan banyak, jadi normal ini cuman 1 kali potong aja. Nah, biasanya tapi untuk penggunaan ini kita pakai yang continue karena dia bisa pakai yang 1 kali atau selebihnya. Jadi
normal ini biasanya jarang dipakai. Oke. Lalu di sini ada network yang tadi dijelasin untuk koneksi si PC sama si mesin ya. Di sini ada IP address subway ya. Jadi ini IP addressnya bisa dirubah ya sesuai yang kita mau ya. Jadi tidak terpacu sama server yang ada di kantor atau di office customer ya. Jadi kita bisa rubah sendiri. Lalu kita ke menu language. Ini ada berapa bahasa, tapi kita pakainya bahasa Inggris. Lalu ada tema. Nah, tema ini untuk tampilan layar ya. Tampilan layar. Nah, ini kita bisa rubah. Oke, kita bisa rubah sesuai yang kita mau ya. Sesuai yang kita mau. Oke. Ini untuk LCD-nya ini udah touchscreen ya. Ini udah touchscreen, jadi resolusinya itu memang udah 1920 kali 1080 dpi ya, cukup lumayan lah untuk touchscreen-nya ya. Untuk area lebarnya ini sekitar 5,5 inch ya. Ini cukup lebar ya. Jadi untuk tulisan-tulisannya masih kebaca ya, masih gede ya. Lalu berikutnya ada version, ini version dari mainboard ya. Jadi version mainboard ini untuk di versi-versi yang baru ya. Versi yang baru, versi yang lama nanti ada upgradean biasanya. Terus LED. Nah, LED ini untuk indikator ini. Nah, jadi pada saat dia running sama ada error nanti dia berubah. Misalkan running ini warna biru. Nah, pada saat error atau ada kendala di mesin, ya kan, nanti ada indikatornya berubah warna, berubah merah misalkan. Nah, jadi dia untuk mendeteksi aktivasi mesin, ya. Si LED ini akan mendetek ya, mendetek. Oke. Lalu di sini ada resume, ini buat settingan pabrik, default pabrik ya. Nah, ini ada QRIS. Nah, QRIS ini untuk baca otomatis. Jadi ini kan ada nilai 10 ya. Nah, nilai 10 ini jarak antara crowmark sama QRIS-nya. Ini 1 cm. Nah, di sini kita masukin 1 cm ya, 10 mili ya. Nah, misalkan mau crowmarknya di tengah, nah ini kita bisa ukur ya di sini. Kita masukin nilainya sesuai yang jarak yang ada di sini ya. Ini crowmark. Oke, untuk panel. Lalu untuk speed ya. Di sini untuk speednya, ini relnya sudah dilindungi sama jaring ya. Jadi untuk daya tahannya bisa lebih kuat ya. Nah, karena untuk menunjang si speednya yang cepat ya. Oke, ini headboardnya cukup simple. Ini untuk relnya ini udah pakai aluminium. Lalu untuk belnya ini cukup bagus ya. Oke. Nah, pada saat kita akan mengganti atau pinrollnya ada kendala, nah di belakang ada tuas untuk mengangkat si pinrollnya. Nah, ini oke, jadi satu tuas untuk 1 2 3 4 5. Oh, ada 5. Ya, jadi semuanya akan terangkat. Mudah sekali. Nah, di sini ada stepping feedingnya, motor steppingnya. Nah, ini rubber untuk penjepit si bahan pada saat dia feeding. Nah, ini cukup bagus karena dia lengket ya, akan menggigit lebih keras. Untuk pengoperasian mesin kita contohkan dari flash disk terlebih dahulu ya kan.
untuk terlebih dahulu dari flash disk. Nah, saya ada 3 file yang berbeda. Untuk memasukkan bahan, itu kita angkat cover atasnya sedikit, lalu kita tekan ke bawah si bagian traynya, sehingga si paper akan masuk di bawah si rubber roll ya, rubber rollnya ini. Setelah itu baru dilepas, dan penjepit kanan kirinya kita setting sesuai bahan yang kita mau potong ya, sesuai lebarnya ya. Lalu kita tutup kembali. Nah, di sini kita akan coba tes pakai flash disk ya. Kita klik feeding dulu, klik feeding. Nah, kita tentukan origin untuk pertama kalinya ya. Jadi origin ini hanya sekali setting aja. Asalkan nanti untuk titik awal potong crop marknya itu tidak berubah ya di sini. Ya. Jadi jaraknya ini sekitar 5 mili, ini kita masih dapat dari ujung kertas ke crop mark yang pertama ya. Jadi bisa maksimal ya untuk area A3+, asalkan cetak A3 di mesin printingnya mencukupi ya. Kita tentukan originnya, klik origin, kita arahin si pisaunya ke atas si crop mark yang pertama. Setelah itu kita save. Oke, lalu kita klik QR langsung. Kita kasih 2, lalu klik save. Ini file akan otomatis turun sendiri. Nah, nanti si mesin kamera akan mencari QR-nya. Setelah itu dapat nomor QR-nya, dia akan baca crop mark. Nah, baca crop mark sampai 4 titik ya. Setelah itu baru dia akan motong ya. Ini untuk speednya bisa lihat di sini 1500. Nah, ini pada saat jalan ini kita bisa pause untuk mengecek hasil dari pisaunya tersebut, misalkan terlalu dalam atau kurang dalam ya kan? Oke. Nah, seumpamanya sudah oke, kita bisa klik continue, atau misalkan terlalu dalam kita kurangin si pause-nya. Setelah itu kita langsung klik continue. Nah, dia akan melanjutkan potongannya ya, tanpa men-stop si kertas yang pertama ya. Nah, ini file yang print matte ya. Itu bisa kita lihat di sini ada kode QR-nya 58. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini filenya 58 ya. Jadi ini kode dari QR-nya. Nah, jadi dia si mesin akan membaca kode QR-nya, lalu akan meload si file nomornya sesuai gambarnya ya. Jadi tidak akan terbalik ya, tidak akan tertukar. Nah, ini kelebihannya dari si mesin Pegasus SM1500 ini ya. Untuk speednya ini cukup cepat banget ya, karena kita menggunakan servo motor 1500 ya maksimal speednya. Jadi kita baca QR sampai crop mark, dia cukup fast banget ya. Kita bisa lihat sini, kita bisa lihat speednya sini
1.500 ya. Kita bisa lihat. Dengan suara yang smooth ya. Kita bisa cek untuk speednya sama hasil presisinya itu nanti setelah kita selesai cutting ya. Nah ini mungkin kurang dari 1 menit ya, kurang dari 1 menit ya kan, bisa kita lihat dengan hasil yang presisi ya. Oke. Nah ini aplikasinya biasanya untuk label merek ya, untuk di botol, di kemasan makanan ya kan. Halo sahabat Printmate semuanya.